udah bikin tugas agama yang kemarin belum? Oh iya, belum loh. Kamu udah ketemu belum topiknya? Nah, kemarin tuh aku sempet searching kan, terus Hah? kemarin aku sempet nemuin topik yang menarik banget tentang Hizbullah, Iran, sama Lebanon. Oh, Untuk memahami strategi Iran dan Hizbollah, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi Lebanon. Krisis finansial yang dimulai sejak tahun 2019 bukan sekedar masalah ekonomi, tapi merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola pemerintahan, sistem politik sekretariat, dan kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan. Akibatnya, nilai mata uang Lebanon mengalami penurunan drastis, tingkat kemiskinan meningkat tajam, dan kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik semakin melemah. Dengan melemahnya kapasitas pemerintah, muncul ruang bagi Hizbollah untuk mengambil alih berbagai fungsi yang sebelumnya dijalankan negara. Organisasi ini tidak hanya berperan sebagai kelompok bersenjata, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah yang menjadi basis pengaruhnya. Jika konflik regional pada periode 2023 hingga 2026 menunjukkan bahwa tekanan terhadap Hizbollah terus berkembang yang berawal dari keterlibatan Hizbollah sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza melalui strategi Unity of Arenas hingga konfrontasi yang lebih luas, serta pecahnya perang langsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tahun 2026. Dari perkembangan tersebut, dapat terlihat bahwa Hizbollah mengalami tekanan yang datang secara berlapis baik dari aspek militer, ekonomi, maupun politik. lantas, bagaimana Iran dapat mempertahankan pengaruhnya terhadap Hizbollah di tengah kondisi tersebut? Al-Qard Al-Hassan menyediakan pinjaman tanpa bunga, layanan tabungan, hingga pembiayaan pendidikan kesehatan dan usaha kecil. Perannya menjadi sangat penting setelah krisis 2019 ketika bank-bank komersial Lebanon membatasi penarikan dana masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional, nasabah Al-Qard Al-Hassan masih dapat mengakses simpanan mereka. Kondisi ini membuat lembaga tersebut berfungsi sebagai pengganti sistem keuangan negara bagi banyak masyarakat, khususnya komunitas Syiah yang menjadi basis dukungan Hizbullah. Karena memiliki peran yang sangat strategis, Al-Qard Al-Hassan kemudian menjadi salah satu target utama Israel dan Amerika Serikat. Israel menyerang sejumlah kantor cabangnya pada tahun 2024, sementara Amerika Serikat memperluas sanksi ekonomi terhadap lembaga tersebut dengan tuduhan membantu pendanaan Hizbullah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qard Al-Hassan dipandang bukan sekedar institusi sosial, tetapi sebagai bagian penting dari jaringan pengaruh Iran di Lebanon. Menariknya, meskipun menghadapi serangan fisik dan tekanan ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap Al-Qard Al-Hassan tetap bertahan. Dengan kata lain, hubungan antara Hizbullah dan masyarakat terbentuk melalui pengalaman nyata menerima bantuan dan pelayanan, sehingga legitimasi sosial organisasi tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan dari luar. Selain itu, Iran juga mempertahankan dukungannya terhadap Hizbullah melalui berbagai jalur pendanaan lain, baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan demikian, soft power Iran tidak hanya berupa penyebaran nilai atau ideologi, tetapi juga diwujudkan dalam kemampuan menyediakan layanan ekonomi yang mampu menggantikan fungsi negara ketika institusi resmi mengalami kegagalan. Inilah yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan Hizbullah di tengah berbagai tekanan yang dihadapinya. Kita sekarang beralih pada dimensi hard power. Berbeda dengan anggapan bahwa kekuatan Hizbullah hanya bergantung pada persenjataan, penelitian menunjukkan bahwa ketahanan militernya justru berasal dari kemampuannya untuk terus beradaptasi. Hizbullah tidak mengembangkan strategi melalui perubahan yang bersifat revolusioner, melainkan melalui inovasi bertahap atau incremental innovation, yaitu dengan terus menyempurnakan taktik, struktur organisasi, dan cara beroperasi sesuai dinamika medan perang. Adaptasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Iran, khususnya melalui Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Setelah jaringan komunikasi Hizbullah berhasil disabotase dan struktur organisasinya mengalami kerusakan, Iran kembali memberikan bantuan darurat serta mengirimkan perwira IRGC untuk membantu membangun ulang sistem komando menjadi lebih terdesentralisasi. Strategi ini membuat Hizbullah lebih sulit untuk dideteksi sekaligus lebih fleksibel dalam menghadapi operasi militer Israel. Namun, kekuatan Hizbullah tidak hanya ditopang oleh dukungan material, tetapi juga membangun ketahanan melalui narasi ideologis, terutama konsep martyrdom atau kesyahidan. Dalam narasi ini, pengorbanan para pejuang ini dipandang sebagai bagian dari perjuangan suci untuk mempertahankan tanah air dan melawan pendudukan.
Tingkat regional, strategi tersebut diperluas melalui doktrin Unity of Arenas, yaitu koordinasi berbagai kelompok yang berada dalam axis of resistance. Dalam strategi ini, Hezbollah tidak hanya bertindak sendiri, tetapi bergerak bersama kelompok-kelompok yang lain yang didukung Iran seperti Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, serta faksi-faksi Palestina. Meskipun demikian, Hezbollah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, organisasi ini memiliki komitmen terhadap Axis of Resistance yang dipimpin oleh Iran. Namun di sisi lain, Hezbollah juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat Lebanon agar negara tersebut tidak terseret ke dalam perang yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa hard power Hezbollah bukan sekadar penggunaan kekuatan bersenjata, tetapi merupakan hasil perpaduan antara kemampuan militer dukungan Iran dan perhitungan politik yang terus menyesuaikan situasi. Pertanyaannya sekarang, mengapa Hizbullah tetap mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan politik yang terus meningkat? Faktor pertama yaitu hubungan ideologis antara Iran dan Hizbullah. Hubungan keduanya tidak hanya didasarkan pada bantuan senjata atau pendanaan, tetapi juga pada kesamaan nilai, terutama mengenai konsep wilayah al-faqih, perlawanan terhadap Israel, dan penolakan terhadap dominasi Barat di kawasan. Kesamaan ideologi ini membuat hubungan Iran dan Hizbullah berkembang menjadi kemitraan jangka panjang, sehingga dukungan Iran tetap bertahan bahkan ketika tekanan internasional semakin besar. Faktor kedua adalah kemampuan Hezbollah memperoleh legitimasi di dalam Lebanon. Hezbollah tidak hanya beroperasi sebagai kelompok bersenjata, tetapi juga aktif dalam parlemen, pemerintahan, dan berbagai layanan publik. Kondisi ini membuat organisasi tersebut memiliki dua sumber legitimasi sekaligus, yaitu sebagai bagian dari sistem politik Lebanon dan sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman eksternal. Selain itu, Hizbullah juga berhasil memanfaatkan dimensi informasi melalui pembentukan narasi perlawanan. Organisasi ini secara konsisten membingkai perjuangannya sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Lebanon, sehingga setiap tekanan dari Israel maupun Amerika Serikat justru memperkuat citranya sebagai pelindung masyarakat. Narasi tersebut kemudian diperkuat melalui pembangunan culture of resistance, yaitu budaya perlawanan yang ditanamkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hizbullah memperluas makna perlawanan sehingga tidak hanya dilakukan oleh para kombatan, tetapi juga oleh perempuan, mahasiswa, keluarga, maupun masyarakat sipil melalui peran mereka masing-masing. Dengan cara ini, dukungan terhadap organisasi tersebut juga dilakukan melalui identitas kolektif yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, soft power menjadi fondasi yang menopang hard power Hezbollah. Pelayanan sosial, legitimasi politik, hubungan ideologis dengan Iran, dan budaya perlawanan menciptakan dukungan masyarakat yang kemudian memungkinkan organisasi mempertahankan kapasitas militernya. Sebaliknya, keberhasilan hard power juga memperkuat narasi bahwa Hizbullah mampu melindungi Lebanon, sehingga legitimasi sosialnya terus terjaga. Hubungan yang saling menguatkan inilah yang menunjukkan bahwa strategi smart power Iran bekerja secara efektif dalam mempertahankan eksistensi Hizbullah. Oleh karena itu, strategi smart power menjadi kunci utama yang menjelaskan bagaimana Iran tetap mampu mempertahankan pengaruhnya terhadap Hizbullah di tengah krisis Lebanon dan dinamika konflik regional sepanjang periode 2023 hingga 2026.